Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita pada pertemuan ini akan membahas tentang sosio budaya kesehatan masyarakat. Sosio budaya dalam kesehatan masyarakat ini yang pertama yaitunya adanya pengaruh self-concept dalam perilaku kesehatan. Yang dimaksud dengan self-concept ini adalah yaitunya bagaimana konsep pandangan diri dari setiap sikap individu terhadap diri sendiri. Nah, pandangan ini terkait dengan bagaimana karakter individu tersebut dan motivasi diri dari orang tersebut. Nah, self-concept ini ditentukan oleh tingkatan kepuasan yang dirasakan oleh diri sendiri, terutama bagaimana cara individu dapat merefleksikan kepuasan kepada orang lain. Jadi bagaimana dia merasa puas dan melihatkan kepada orang lain tentang kepuasannya itu. Selanjutnya, self-concept ini sangat perlu dan penting sekali dalam upaya kesehatan kita. Karena kalau dalam kesehatan itu, apabila diri kita merasa puas, dan kita tidak ada permasalahan lain, maka kita akan sehat jadinya, tidak akan ada sakit. Dan perilaku dalam kesehatan kita, perilaku untuk hidup sehat pun dalam kesehatan sangat bagus untuk diri kita sendiri. Selanjutnya, seperti sekarang ini, di saat kita ada lagi pandemi corona, seharusnya kita harus berperilaku kesehatan yang baik. Di mana salah satunya perilaku kesehatan adalah kita mencuci tangan, menjaga jarak, selalu memakai masker. Nah, disitulah bagaimana kita merasa puas walaupun kita disuruh di rumah saja sekarang kan. Bagaimana kita memuaskan diri kita tersebut untuk puas dengan walaupun kita hanya di rumah saja. Selanjutnya yaitu pengaruh image kelompok terhadap perilaku kesehatan. Nah, image kelompok ini dipengaruhi oleh image pribadi kita itu seseorang akan dipengaruhi oleh kelompok. Benar atau tidak? Nah, misalnya ini, apabila kita sendiri, pribadi kita memiliki perilaku hidup yang sehat, sedangkan di satu desa tempat kita tinggal itu tidak berperilaku yang sehat, sehingga nanti akan mempengaruhi ke diri kita sendiri. Akhirnya kita juga ikut tidak berperilaku hidup tidak sehat. Nah, di sini contohnya ada seorang guru apabila sakit akan berobat ke dokter, sedangkan petani apabila sakit pergi ke dukun, maka akan berpengaruh kepada keluarga petani juga akan berobat ke dukun, walaupun sekolah menganjurkan ke puskesmas. Jadi, dari contoh ini dapat kita simpulkan, coba dipikirkan lagi kalau masih banyak di desa-desa atau di tempat-tempat wilayah kita sendiri, misalnya di tempat kita tinggal sendiri, sekarang mereka masih juga mempercayai dukun. Contohnya, ada satu orang yang sakit, mereka pergi ke dukun. Si bapaknya sakit, mereka pergi ke dukun. Si bapak pergilah ke dukun. Sedangkan dengan bapak pergi ke dukun, besoknya ada lagi keluarganya di dalam satu keluarga itu yang sakit, misalnya anaknya atau istrinya. Akhirnya mereka juga berobat ke dukun. Padahal di desa tersebut ada tenaga kesehatan seperti puskesmas, ada dokter malah. Tetapi mereka juga pergi ke dukun. Nah, itulah yang menyebabkan kalau image dari seseorang itu sangat mempengaruhi dari image kelompoknya masing-masing. Jadi satu orang akan mempengaruhi satu orang akan dipengaruhi oleh satu kelompok gitu. Selanjutnya ada pengaruh identifikasi individu dalam kelompok terhadap perilaku kesehatan. Nah, ini apa? Pengaruh individu ini dipengaruhi oleh umur, jenis kelamin, pekerjaan, sosial-ekonomi. Umur contohnya, besar kecilnya kita, contohnya anak-anak, dewasa, lansia itu sangat berpengaruh terhadap perilaku kesehatan. Misalnya anak-anak, banyak anak-anak yang membuang sampah sembarangan, itu sangat mempengaruhi. Beda dengan orang dewasa. Orang dewasa ada yang tahu bahwa membuang sampah sembarangan itu tidak boleh, sedangkan anak-anak mereka ada yang tidak tahu kalau membuang sampah tidak boleh sembarangan, sedangkan orang dewasa sudah tahu dan mereka membuang sampah sembarangan. Orang dewasa inilah yang ngomong kepada anak-anak. Beda lagi dengan lansia yang lansia
yang tidak mau hidup sehat, atau lansia yang inginnya tidur aja, inginnya duduk di rumah aja. Ada lansia yang ingin olahraga gitu. Ada lagi jenis kelamin antara perempuan dan laki-laki, beda tidak perilaku kesehatannya? Yep, sangat berbeda. Misalnya ini, wanita, kita lihat wanita. Wanita itu kecenderungannya, perilaku kesehatannya bagaimana? Sedikit kan? Kalau wanita ini dari segi makan misalnya, ada beberapa wanita yang mereka makannya sembarangan aja. Misalnya makanan yang di tepi-tepi jalan itu mereka merasa enak dimakan aja. Kalau laki-laki, mereka lebih memperhitungkan tentang bagaimana memiliki badan yang six-pack dengan selalu olahraga. Sedangkan wanita lebih suka shopping daripada olahraga. Nah, itulah makanya yang membedakan antara jenis kelamin itu laki-laki dan perempuan. Selanjutnya adalah pekerjaan. Beda tidak perilaku kesehatannya. Sangat berbeda. Misalnya ini pekerjaan. Orang yang bertani dengan orang yang bekerja kantoran itu akan mempunyai perilaku kesehatan yang berbeda. Petani, mereka mikirkan nggak bagaimana perilaku kesehatan yang baik untuknya? Tidak. Kecenderungan petani itu merasa semuanya itu seperti makan. Setelah mereka bercangkul, cuci tangan tidak menggunakan sabun, cuci tangan sebentar aja, langsung ambil nasi, langsung dimakan. Sedangkan kalau orang yang bekerja kantoran, apalagi orang yang ada di dunia kesehatan, mereka lebih cenderung kalau makan, cuci tangan dulu dengan bagaimana cuci tangan yang benar, pakai sabun. Nah, sedangkan seperti orang buru-buru, itu mereka kalau lapar, seperti mereka sedang membuat sebuah bangunan, tiba-tiba istirahat dan mereka lapar, dan tanpa mereka pikirkan mereka langsung aja makan, nggak cuci tangan, atau cuci tangan sekedarnya gitu. Jadi itulah yang membedakan antara pekerjaan. Ada lagi yaitu sosioekonomi. Sosioekonomi ini benar atau tidak mempengaruhi perilaku kesehatan? Nah, sosioekonomi ini sangat mempengaruhi perilaku kesehatan. Di mana orang yang sosioekonominya tinggi dengan orang yang sosioekonominya rendah sangat berbeda. Orang yang tinggi mereka cenderung seperti orang yang tinggi ini kita anggaplah orang yang selalu berperilaku sehat. Misalnya mereka setiap hari olahraga, nge-gym, maraton, naik sepeda. Sedangkan orang yang status ekonominya rendah, mereka cenderung mengatakan kalau dengan jalan-jalan mereka mencangkul, jalan ke ladang itu sudah membuat mereka itu berperilaku sehat. Dan mereka tidak memikirkan karena sosioekonominya sangat rendah, mereka tidak memikirkan makan buah. Sedangkan orang yang sosioekonominya tinggi, mereka selalu makan buah makan buah yang cukup. Tetapi ada juga ini bagi orang yang sosioekonomi tinggi, kadang mereka itu memakan makanan yang terlalu banyak mempengaruhi kesehatan kita. Misalnya mereka terlalu banyak makan makanan di luar sehingga nanti berpotensi untuk kanker. Sedangkan orang sosioekonominya lebih cenderung makan apa aja yang ada di rumahnya. Nah, itulah perbedaannya yang mempengaruhi sosioekonomi ini terhadap perilaku kesehatan. Walaupun sosioekonomi, umur, jenis pekerjaan, dan jenis kelamin mempengaruhi, semuanya tergantung pada diri kita sendiri bagaimana kita berperilaku yang sehat di dalam masyarakat, di dalam diri kita. Nah, di sini ada contoh perilaku anak muda yang merokok dimulai dari individu dalam kelompok kerja dengan debu akan merangsang orang lain pakai masker. Perilaku kelompok suatu desa lebih senang BAB di sungai, ternyata ketika mereka BAB di sungai terbiasa terjadi transaksi pekerjaan, perjodohan, sehingga walaupun dibuatkan tempat BAB yang baik, mereka tetap kembali ke sungai. Ini benar tidak? Benar sekali ya. Orang yang merokok, anak muda yang merokok itu dari misalnya dia berkumpul di satu tempat atau di warung mereka makan, terus kumpul sama teman, ada satu temannya yang merokok. Akhirnya melihat satu teman yang merokok, ditawarkan ke teman yang lain, akhirnya dalam satu kelompok itu udah merokok. Nah, itulah yang mempengaruhinya. Dan tuh ada lagi orang yang bekerja, yang apabila orang itu
ada debu, dia memakai masker, maka akan mempengaruhi orang yang lain untuk memakai masker. Nah, untuk kelompok yang seperti ini, yang BAB di sungai, nah mereka merasa BAB di sungai itu lega, suasananya tenang, angin sepoi-sepoi, jadi mereka merasa BAB di sungai itu lebih enak daripada BAB di kamar mandinya sendiri. Makanya mereka lebih sering, walaupun dibikinkan tempat buat BAB, mereka tetap aja baliknya ke sungai. Itu udah prinsip mereka sendiri mengatakan kalau buang air di sungai itu lebih enak daripada buang air di rumahnya sendiri gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Seperti di gambar ini, satu orang mempengaruhi yang lain. Jadi itu jangan sampai nanti kita satu orang ada yang berlaku tidak sehat di masyarakat. Kita contohnya sebagai Ananda semua adalah calon calon kesehatan masyarakat. Nah, Ananda semua yang harus mempunyai perilaku kesehatan yang baik yang nanti akan dicontoh oleh di mana tempat Ananda tinggal. Misalnya sekarang nih karena pandemi. Nah, seharusnya kita itu karena pandemi ini seharusnya kita itu cuci tangan. Nah, saudara di sana mencontohkan ke keluarga, cuci tangan sesuai dengan langkah yang benar, kalau mau keluar pakai masker. Nah, dari Ananda contohkan, maka semua dari keluarga itu akan ikut juga untuk melakukan semuanya gitu. Selanjutnya ada aspek sosial mempengaruhi perilaku kesehatan ini. Yang pertama adalah tradisi terhadap perilaku kesehatan. Kalau kita lihat di gambar, itu kelihatan sekali bahwa tradisi ada yang berobat, demam dia berobat dengan dukun, atau dengan emak-emak yang emak-emak yang udah tua yang dipercaya dapat menyembuhkan demamnya. Yang di sampingnya adalah orang yang patah di urut. Nah, itu salah satu terhadap perilaku kesehatannya. Ini merupakan ada beberapa tradisi di dalam masyarakat ini yang dapat mempengaruhi negatif terhadap kesehatan masyarakat. Jadi ada orang karena satu orang merasa dia berobat dengan ke emak-emak ini dia bisa sembuh, akhirnya anaknya juga dibawa ke sana. Akhirnya dia apabila anaknya sembuh dia merasa emak-emak itu lebih bagus daripada dokter atau daripada bidan atau daripada perawat atau daripada puskesmasnya. Sehingga setiap sakit dibawanya ke dukun tersebut. Kalau ini ada patah tulang gitu kan. Nah, orang yang patah karena dia takut pakai pen, akhirnya dia pergi ke dukun, diurut. Katanya sembuh. Saya kemarin itu berobat ke dukun bapak situ mengatakan kalau patah itu nggak usah aja dibawa ke rumah sakit, langsung aja diurut sama dia. Akhirnya sembuh saya. Oh ya udah saya ke sana aja. Nah, seperti itu mempengaruhi perilaku kesehatan satu orang, itu mempengaruhi perilaku dalam kesehatan di masyarakat tersebut. Selanjutnya ada lagi pengaruh sikap fatalistis terhadap perilaku status kesehatan. Nah, tahu nggak ini apa? Nah, ini adalah sikap fatalistis itu fatalistis ini adalah bagaimana kita mempercayai sesuatu. Nah, ini sangat mempengaruhi dalam kesehatan ini. Misalnya, kita percaya kalau diurus sama bapak itu langsung sembuh. Kita misalnya ada kena penyakit, jadi kita percaya bapak itu bisa menyembuhkan. Di sini nampak di gambar kalau bapak ini bisa mengobati keseleo tanpa harus dibawa ke puskesmas. Akhirnya kita mempercayai kalau bapak kita percaya kepada si bapak. Nah, itulah yang dimaksud dengan fatalistis itu. Gimana fanatik kita kepada sesuatu untuk mengobati, dalam perilaku kesehatan. Seperti ini, kita percaya kalau dukun itu bisa menyembuhkan kita. Nah, itu contohnya. Selanjutnya ada lagi pengaruh etnosentris. Nah, ini adalah sikap yang memandang kebudayaan sendiri yang paling baik jika dibandingkan dengan kebudayaan pihak lain. Nah, kita merasakan bahwa diri kita lebih baik daripada orang lain. Seperti dokter merasakan kalau dia lebih pintar daripada dukun, daripada segalanya. Sebenarnya bukan. Jadi kita walaupun nanti ada dukun di satu tempat itu, walaupun kita dokter, tetapi tetap kita melakukan kolaborasi dengannya. Kita udah
menjadi orang yang tinggi bidan, jadi kita tidak perlu lagi dengan dukun beranak. Bukan. Kita masih perlu dengan dukun beranak, tapi caranya kita adalah melakukan kolaborasi gitu. Agar perilaku kesehatan itu bukan kita basmi, tetapi bagaimana kita menjadikan semuanya itu untuk menjadi suatu teman untuk kita, menjadikan menambah ilmu pengetahuan kita dengan dukun atau dengan yang lainnya. Jadi kita tidak boleh merasa bahwa kita yang paling bagus gitu. Selanjutnya yaitu adalah bangga pada statusnya. Kita contohnya itu kita dalam upaya perbaikan gizi di suatu desa, kita merasa dengan makan banyak itu kita udah sehat gitu. Itu salah. Apabila kita makan yang banyak, makan yang berlebihan, bukannya sehat, malah nanti menjadikan perilaku buruk bagi kesehatan kita. Yaitu kita bisa obesitas, kita bisa sakit, bisa kena kanker. Padahal kita merasa, oh saya makan ini, makan itu, saya udah makan yang banyak, saya ini atau itu. Nggak mungkin saya sakit. Itu tidak. Itu adalah salah. Dengan itu, maka bukan merubah perilaku kesehatan kita, malah kita merasa dengan kebanggaan itu nanti kita akan mendatangkan penyakit kepada kita. Seperti kita ada uang yang banyak seperti sekarang ini, kita merasa bahwa kita tenaga kesehatan yaitu kita merasa kita masyarakat ini dengan sudah menjaga hidup sehat atau menjaga jarak, pakai masker dan yang lainnya, tidak mungkin kena corona. Itu tidak betul. Itu bagaimana kita, walaupun kita pakai masker, tapi kita tidak menggunakan dengan baik, walaupun kita cuci tangan, tetapi dengan tidak menggunakan cuci tangan dengan 7 langkah dengan syarat-syarat cuci tangan, maka kita akan tetap bisa terkena gitu ya. Selanjutnya adalah pengaruh norma terhadap perilaku kesehatan. Nah, norma ini sangat penting. Ini bagaimana pengaruh norma? Pengaruh norma itu adalah bagaimana perilaku kita terhadap kesehatan. Kalau dalam Islam kita tidak boleh pacaran, nah bagaimana kita untuk agar tidak pacaran ini? Contohnya pacaran ini dapat mengakibatkan nanti adanya seks bebas. Nah, itu yang kita turuti, itu tidak melakukan pacaran. Nah, penyebab dari pacaran itu nanti mengganggu perilaku kesehatan kita. Misalnya ada nanti terjadinya seks bebas gitu. Atau masalah kesehatan yang lainnya. Atau lagi pengaruh norma terhadap perilaku kesehatan ini bisa jadi dengan kita tidak boleh makan buah dan sayur, atau tidak boleh di satu desa itu tidak boleh makan yang berlebihan. Nah, itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Pengaruh nilai terhadap perilaku kesehatan. Pengaruh nilai ini bagaimana pandangan kita terhadap kesehatan gitu. Misalnya nilai kita orang mengatakan banyak anak banyak rezeki. Nah, bagaimana pandangan kita terhadap banyak anak banyak rezeki ini? Dengan banyak anak ini apa perilaku kesehatan yang akan timbul nantinya? Itu. Jadi bagaimana pandangan kita terhadap suatu masalah di perilaku kesehatan. Contohnya ini dengan banyak anak, misalnya kan, dengan selalu dengan selalu menghargai orang gitu, akan mempengaruhi dari kesehatan kita. Selanjutnya itu pengaruh unsur budaya. Unsur budaya yang diajarkan pada tingkat awal dari proses sosialisasi dan menciptakan perilaku kesehatan. Seperti sekarang ini, bagaimana pengaruh budaya kita untuk dalam perilaku kesehatan saat kita pandemi ini. Nah, kita harus cuci tangan, kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker. Nah, itu yang kita lakukan di dalam kesehatan kita, dalam diri kita sendiri, dalam masyarakat, sehingga nanti tidak akan ada penyebaran dari penyakit ini, pandemi ini akan segera berakhir. Nah, selanjutnya ini ada contohnya itu gotong royong. Apabila kotor, bagaimana kita membersihkannya, buang sampah tidak sembarangan, buang sampah sesuai tempatnya. Nah, selanjutnya ada pengaruh konsekuensi dari inovasi kesehatan. Nah, bagaimana ini pengaruh konsekuensi ini, bagaimana kita menciptakan suatu inovasi agar perilaku kesehatan di suatu masyarakat itu berubah. Misalnya kita ke anak SD,
nanti kita memberikan penyuluhan ke anak SD. Nah, kita berikan penyuluhan tentang cuci tangan, atau misalnya mengukur tensi, sekarang ada digitalnya gitu, seperti itu. Jadi bagaimana menciptakan satu inovasi dalam mencegah dari penyakit untuk meningkatkan perilaku kesehatan. Misalnya buang sampah, kita bikin apa? Bank sampah gitu ya. Udah, demikianlah presentasi untuk hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.